Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibi, NIM 2019 51188 dari kelas 6D. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan Lab Explore REST API with API Simulator and Postman. Dengan tujuan yang pertama menjalankan Diva SCVM, yang kedua mengeksplor dokumen API menggunakan simulator API, yang ketiga menggunakan Postman untuk membuat API calls ke simulator API, yang keempat menggunakan Python untuk menambah data status buku ke simulator API. Resource yang dibutuhkan yang pertama laptop, VirtualBox, VMware, dan Diva SC Virtual Machine. Oke. Langkah yang pertama menjalankan Diva SC yang ada di PC sudah. Yang kedua mengekspor dokumentasi simulator API, membuka browser Chromium. Oke, sebelum itu kita akan mengkonekkan wifi-nya dulu. Mengekspor yang kedua, kita akan mengekspor dokumentasi API untuk memahami cara melakukan pengerjaan REST API. Pengembangan biasanya mulai dengan mempelajari dokumentasi format untuk request response header parameter REST API. Biasanya dokumentasikan menggunakan spesifikasi OpenAPI, sebelumnya spesifikasi Swagger. Langsung saja kita buka Chromium. Step yang kedua nanti kita akan mengkonek ke website perpustakaan sekolah The School Library. Kita tunggu. Oke, selanjutnya kita sudah mengkonekkan ke website perpustakaan sekolah The School Library. Jika browser tidak secara otomatis membuka situs web, seorang ketikkan alamat. Oke, jadi kita sudah otomatis masuk, jadi kita tidak perlu memasukkan alamatnya lagi. Setelah itu kita menuju ke halaman API. Situs web Oursbook dan menampilkan daftar buku. Disebutkan atas yang menyatakan klik API. Di sini mau dokumentasi API. Nah ini, klik here. Klik. Anda sekarang akan melihat daftar API di API Default Namespace. Perhatikan panah ke bawah, paling kanan mengklik di mana saja API, menemukan daftar API dan mengarahkan panah ke kanan. Oke. Oh ini.
perhatikan pada bahwa karena mengklik teman saja berbentuk kunci yang melengkapi. Oke, list buku menggunakan Guidebook API. Klik di mana saja untuk Guidebook API. API ini membawa daftar buku di perpustakaan. Parameter ada beberapa parameter opsional. Ini dapat digunakan untuk memfilter, mengurutkan atau membuat paginasi output. Ini akan dirujuk nanti di lab ini. Response contact type, klik application JSON, kemudian vektor tipe, format, data, informasi dapat dilihat. Biarkan seleksi sebagai application JSON. Kode menampilkan 200. Oke, gunakan tryout di dokumentasi API. Tryout bagian API, Guidebook API. Guidebooks API. Klik tombol tryout. Perhatikan gunakan informasi sama untuk books API. Curl. Di bagian responses Anda akan melihat course perintah goal yang dapat Anda gunakan untuk mengakses informasi yang sama. Lanjut ke step 6, gunakan perintah goal di jendela terminal. Pilih perintah goal klik kanan. Gunakan perintah goal di jendela terminal, lalu copy. Oke, kita execute. Nah, di bagian responses kita akan melihatkan seperti ini. Kita akan menggunakan pilih perintah goal ke kanan, copy ke keyboard. Buka jendela terminal. Kita buka terminal terlebih dahulu. Kita copy paste. Lalu kita langsung pastekan. Nah, kita udah paste, lalu kita enter saja. Nah, maka akan keluar hasil seperti ini. Nah, ya, oke.
Selanjutnya kita akan membuat daftar buku dengan SBN menggunakan Getbook API. Kembali ke Getbook API di situs web school. Dari di bagian parameter kita cari dulu di bagian parameter. Di parameter. Nah, meter, pilih panah bawah di sebelah parameter, pilih throw. Pilih panah bawah di sebelah parameter, panah bawah di sebelah parameter. Oke, kita pahami dulu. Oke, kita lanjut. Di bagian parameter di panah bawah di sebelah parameter input SPI, pilih throw. Kita pilih throw. Setelah itu kita klik execute. Nah, perhatikan perubahan berikut. Oke, di bagian curl itu ada intro ISBN true. Nah, ISBN true kita cek lagi tadi terminalnya, setelah kita copy itu sebelumnya tidak ada ya. Ini kita lihat ya kan, ini seperti ini. Ini kecilkan saja. Nah, yang tadi itu enggak ada. Nah, ini perbedaannya di sini di bagian books-nya seharusnya ini ada include SPN true, di sini sudah berbeda. Lalu kita request URL, sekarang menyertakan parameter. Nah, ini memiliki daftar buku sama seperti ditunjukkan sebelumnya, tetapi sekarang termasuk ISBN buku. Untuk menemukan scrolling, ketika Anda selesai dengan API, Anda dapat menutup jendela API tertentu. Oke. Selanjutnya kita akan mendapatkan token menggunakan POTS login via basic API. Oke. Selanjutnya itu POTS API login via basic. Nih. Lalu kita klik try out dulu. Nah, kita klik execute. Bagian sigin akan meminta Anda memasukkan username dan password, masukkan informasi berikut. Nah, kita isi username dengan Cisco dan passwordnya Cisco 123 pentong. Oke, tanda seru. Klik sigin. Nah, kita execute aja. Token response body. Nah, pilih informasi di antara tanda kutip, klik kanan copy ke tanda kutip. Nah, ini respon body, pilih informasi respon body. Nah, ini kan pilih informasi di antara tanda kutip, klik kanan dan copy. Ini kita copy. Oh, ini ini ya guys, kita copy. Setelah itu scroll ke atas halaman API perpustakaan sekolah, API perpustakaan sekolah, dan klik tombol autoris berwarna hijau.
kotak dialog available authors akan muncul. Nah, klik kanan paste token, kita paste token dan klik autoris. Oke, perhatikan nama ini APK, informasi ini bersama dengan token akan digunakan nanti di Postman. Oke, kita copy ini. Oke, dan ini tutup kotak dialog available authorities, kembali ke daftar API, klik bar Pods API untuk menutup jendela Pods API via basic, klik bar Pods API ini, kita klik barnya ini juga, kita klik barnya juga. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan buku menggunakan Podsbook API. Caranya kita klik Podsbook yang ini. Kita memperhatikan di bawah parameter bahwa payload diperlukan, ini berarti bahwa API ini memerlukan informasi untuk parameter ini dalam format yang ditentukan oleh parameter konten type, yaitu JSON. Langsung aja kita try it out. Lalu kita akan mengubah ID title menjadi 4. Titelnya kita ganti ini guys. Kita copy saja. Mental, dan ini tulis lanjut. Kita akan mengubah ini, kita copy dulu. Ini kita cek lagi, sudah. Kita pilih execute, verifikasi bahwa pods berhasil, respon server kode berarti postingan berhasil. Kita lihat, oke, postingan berhasil. Nah, ini sudah berhasil. Dan jika Anda mendapatkan kode 401, oke, sementara itu kita tidak mendapatkan kode 401, sukses ya. Klik pada bar Pods API untuk menutup jendela window. Oke, kita tutup dulu. Nah, Anda dapat memperlihatkan bahwa buku telah ditambahkan ke halaman Orbook. Kembali ke tab perpustakaan sekolah browser Anda. Nah, oke. Selanjutnya kita akan masuki langkah ke-10, list book using get API. Kita kembali ke menu, kita mendapatkan get book. Nah, get book. Kembali klik try out. Jika Anda melihat tombol cancel berwarna merah, maka Anda sudah dengan try out. Oke, langsung saja kita klik execute. Di bawah server respon di respon body, Anda sekarang akan melihat dua buku yang Anda tambahkan. Perhatikan mereka masing-masing. Nah, ini fundamental ya kan, yang tadi sama IPv 2 mental. Oke. Yang keempat sama yang kelima.
ini belum nih. Ini tadi kurang. Untuk menambahkan buku lain, ubah ID judul. Oke, kita kekurangan satu dari ini tadi di bagian apa ya? Bagian post API, bagian login via basic, ya kan? Kita execute aja. Execute aja. Oh, ini tadi Hotspot. Waduh, oh ini tadi yang salah Hotspot. Oke, Hotspot. Oke, try it. Nah, execute sudah. Untuk menambah buku lain, tentunya dengan ini. Nah, kita langsung saja menambahkan 5. Gagal 31 days before exam. Kita copy aja. Sama Awan Johnson. Aku. Langsung saja kita klik execute. Nah, setelah kita execute, kita akan menutup barnya seperti tadi. Kita melihat list book, kita get book. Kita lihat bagian ini. Ya. Nah, ini berhasil ditambahkan. Oke, seperti ini. Selanjutnya akan menjadi seperti ini. Oke, kita akan membuat daftar buku tertentu menggunakan get book ID API. Klik get book ID. Get book ID. Ya, ini perhatikan bahwa API ini memerlukan ID sebagai parameter. Oke. Sebagai parameter, klik tombol try out. Nah, di bawah parameter masukkan 4 ID yang diperlukan. Step 11, buat daftar buku tertentu menggunakan get book ID. Terus saja kita ketikkan 4, lalu kita execute. Execute. Kalau ini akan ini adalah perintah untuk melakukan fungsi yang sama menggunakan curl. Request URL ini adalah URL yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi yang sama
menggunakan Postman dan Python. Verifikasi fitur berhasil respon di respon body. Nah, ini sudah 4. Oke. Selanjutnya kita akan menutup sketchbook-nya tadi. Selanjutnya kita akan menghapus buku tertentu menggunakan delete book. Nah, kita menghapus buku menggunakan delete book ini. Kita klik try out dan kita masukkan parameternya di integernya 4. Kita klik execute lagi. Nah, verifikasi di bagian respon body sudah berhasil, dan klik bar. Nah, kita sudah selesai. Setelah itu kita membuat daftar buku menggunakan sketchbook API. Kita menggunakan sketchbook API. Nah, ini kita sudah try out. Kita tunggu execute dulu. Di bawah ini respon. Nah, ini tadi responnya akan menjadi 0 ya. Ini maka kita tidak akan lagi melihat buku dengan ID 4. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan menggunakan Postman untuk membuat panggilan API ke simulator API. Di bagian ini kita dapat menggunakan Postman untuk membuat panggilan API sama dengan Anda membuat API di perpustakaan siswa. Tools situs web mengembangkan. Kita buka Postman di desktop. Kita buka Postman. Nah, ini Postman-nya. Nah, ini adalah Postman. Ini kita akan ini klik lagi buat jendela daftar buku menggunakan get API. Ini ya. Kita sudah membuka Postman. Setelah itu kita akan membuat daftar di jendela utama. Kita sebuah launchpad, klik icon plus ini. Pertama kita lihat dalam judul United Request Start Development permintaan get.
IP di jendela utama di sebelah tab launcher. Lanjut, oke. Nah, kita akan klik tambah plus nih. Setelah ini akan menjadi permintaan get. Nah, klik panah di bawah sebelah get, menurut operasi API yang menurut get post dan delete, get post dan delete. Jangan pilihan pada get. Nah, pada get, klik kanan pada atas dengan daftar ke masuk request URL, tab scroll di Union, perluas get book API. Kita masuk ke ini. Oke, setelah kita masuk ke Chrome, kita lanjut lagi. Setelah itu kita di bawah request URL. Nah, ini kita copy sini ya, sampai books aja. Nah, kita ke kanan, copy. Setelah kita copy, kita kembali ke Postman, rekatkan. Nah, ini kita langsung aja di remove. Setelah itu dengan enter menempelkan, kita langsung fiction aja. Untuk verifikasi bahwa permintaan API berhasil, Anda sekarang akan melihat respon yang menyatakan kode status oke. Tunggu dulu. Masih sending ya. Nah, maka akan keluar hasil seperti berikut ini. Seperti ini. Oke. Nomor 4 tadi kan udah hilang. Oke, kita lanjut lagi. Dapatkan token menggunakan POTS login. Nah, kita di jendela utama, klik plus. Oke, kita klik plus. Klik panah bawah di sebelah get.
post. Oke, kita klik ini, kita geser lagi guys. Lalu kita pilih post. Kita memasukkan request URL, kembali ke TypeSchool library di Chromium dan perluas post login. Oke. Kita di sebelah terus get post. Oke, masuk ke login basic API basic. Nah, ini selanjutnya jika kita perlu, maka kita akan mengcopy URL nya ini, tentunya langsung aja kita klik kanan, copy, lalu kita kembali ke Postman. Kita ini setelah itu kita akan masuk ke send aja, klik send aja. Oke, maka akan keluar seperti ini. Dan jika request semua, kembali ke Postman, URL, klik auto mana ini? Bentar. Lanjut, kita klik ini. Selanjutnya kita pilih tipenya, kita pilih basic out. Nah, setelah itu kita akan mengisi ini ya, kodenya ya. Terus aja ini biar enggak lipat. Hapuskan Cisco, kita tulis Cisco 3 Pentong. Ini lalu klik send. Oke, maka akan keluar tokennya seperti ini. Nah, tambahkan buku menggunakan Postbook API. Oke, sekarang kita akan menambahkan buku IPv6 fundamental yang Anda hapus di part 2 saat menggunakan fitur tryout di dokumentasi School Library. Di jendela utama, klik icon plus, oke, untuk membuat unit request. Klik panah bawah di sebelah get dan kita pilih pods lagi tentunya.
pods lagi. Ini kita masukkan request URL. Oke, kita akan kembali ke school library. Di Germanium Anda perluas pods book API. Kita masuk lagi pods book API. Pods book. Nah, ini pods book. Di request URL kita akan mengcopy. Nah, ini sengaja klik kanan, kita copy, kita akan kembali ke Postman, lalu kita akan menempelkan. Oke. Lalu kita out, kita pilih API key, lalu kita masukkan ini kuncinya yang tadi ya. Ini ingatlah bahwa Anda melihat apa yang selama lebih saat Anda mulai. Nah, kita ingat kembali ke tab di Postman, lalu kembali ke tab pods. Untuk memasukkan semua yang ada dalam tanda kutip token Anda melihat. Oke, kita langsung saja. Oke, sepertinya error. Kita coba lagi dahulu. Apa lagi? Astaghfirullah Rabbal baraya. Oke ya, kita lanjut lagi. Kita copy saja. Setelah itu kita masuk ke Postman lagi. Tambah ini. Kita klik send aja. Nah, maka keluarnya akan seperti ini, otomatis ya. Setelah itu kita menggunakan Python untuk menambahkan satu buku ke simulator API. Anda dapat menggunakan tool open. Kita masuk aja daripada kelamaan. Coba Visual Code.
Oke, selanjutnya kita akan membuka Visual Code dan arahkan directory library school library. Kita klik ini file, kita masuk file, lalu kita open folder, lalu arahkan directory labs school library. lab dan school library untuk oke. Kita klik oke. Selidiki library yang digunakan oleh program sesuai. Kita klik Di sini lalu selidiki libraries yang digunakan oleh program AD199. Di panel CS Code Explorer sebelah kiri, klik add ini, oke. Oke, selanjutnya di bagian VS Code Explorer sebelah kiri, di bagian atas perhatikan samping mengatur samping. Oke, ini samping udah. Anda menggunakan library request Python selama kursus ini. Library digunakan, oke.
Parker adalah library Python yang menghasilkan data palsu fake untuk Anda. Program ini menggunakan library Parker Python untuk memasukkan judul buku, membaca, dapat mencari di internet untuk informasi, halaman, selesaikan langkah-langkah berikut untuk melihat semua 252 metode library Parker. Buka jendela terminal Python. Langsung aja kita lanjut lagi. Kita klik cd labs. Salam. Salam. Enter. Aduh, masuk lagi. Lempar tahu. Oke, kita lanjut lagi. Kita ketikkan fake, kita tab key. Nah, jadinya seperti ini. Tadi kesalahan saya itu saya mengklik enter dan seharusnya diklik tab. Jadi seperti ini. Oke.
Berlatih menghasilkan data acak menggunakan library Fiverr. Kita ketikkan print. Oke, maka hasilnya akan seperti ini. Menggunakan 3 pesan disorot langkah 2 di atas. Masukkan yang akan mencetak output palsu berikut. Langsung aja kita ketikkan ini tadi. Kita copy dan kita akan coba. Tuh. Kita enter. Maka akan error, guys. Perhatikan print. Nah, akan keluar hasil seperti ini. My name is Christopher Allen. Kemudian dengan program sebuah logo digunakan untuk mengulangi ketika metode ini membuat antri scroll library masukkan untuk masukkan nama acak. Oke, kita masukkan saja. Oke, maka jadinya akan seperti ini. Oke. Ya, mungkin cukup sekian pembelajaran pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.